Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa peserta MSIP yang luar biasa yang kemarin sudah bersama-sama mendengarkan presentasi ya dari Coach Minto dan juga Coach Andiwi. Saya lanjutkan mentoring dari saya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita bersiap diri untuk menghadapi dunia yang terus berubah, yaitu dengan situasi VUCA. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan dengan keyakinan yang kuat bahwa kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selalu insya Allah dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Nah, dalam hal demikian maka ketika para mahasiswa sekalian nanti mengikuti MSIP, tentu akan ada satu perubahan sikap atau satu tantangan baru situasi di perusahaan di mana Anda nanti akan magang dan Anda akan bekerja sebagai peserta internship dan juga untuk studi independen. Disitulah dibutuhkan satu kemampuan untuk berubah dan selalu kita fokus kepada niat kita untuk menjadi pribadi yang terbaik yang kita bisa, sehingga kita berkontribusi terhadap hasil-hasil yang telah disepakati dan dikembangkan sebagai standar yang harus dicapai oleh semua personel yang terlibat di dalam korporasi. Di antaranya adalah Anda nanti sebagai seorang pegawai ataupun peserta internship atau magang dalam program MSIP ini. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami tentang bagaimana kita bisa berhasil dan sukses dengan cara apa yang kita sebut dengan self-awareness. Self-awareness adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengerti, memahami diri sendiri dan lingkungannya, lalu mengidentifikasi kemampuan dan kelemahan kita, juga mengidentifikasi apa saja yang kita harus perbaiki daripada diri kita, dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk hal yang lebih baik untuk diri kita dan lingkungan kita, dan kita lakukan total action setelahnya. Baiklah, self-awareness atau kesadaran diri ini diperkenalkan oleh Shirley Duval dan Robert Wickland pada tahun 1972. Dia meneliti dan menghasilkan sebuah teori, yaitu teori self-awareness. Teori ini menyatakan bahwa pada saat tertentu seseorang bisa mampu untuk berfokus melihat dirinya sendiri dan lingkungannya. Ya, inilah situasi di mana hasil penelitian ilmiah itu dipaparkan oleh Shirley Duval dan Robert Wickland. Kalau kita berbicara tentang budaya kita, tentu ini sudah terbiasa sejak nenek moyang kita ya. Dan selain itu juga di dalam ajaran agama kita, ini juga sudah terbiasa. Kita mengerti tentang apa yang disebut dengan mukasabah dan muqarabah. Dan di dalam tradisi budaya orang tua kita dulu juga kita sudah mengerti tentang bagaimana kita mawas diri. Nah, dalam hal demikian, ternyata Shirley Duval dan Robert Wickland berhasil melakukan penelitian mengenai ini, dan teori yang dipaparkan oleh Shirley Duval dan Robert Wickland ini adalah pada saat tertentu seseorang dapat berfokus kepada dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri dan lingkungan eksternalnya, sehingga dia mampu untuk memahami dan dapat mengevaluasi dirinya sendiri dan punya kecenderungan untuk mampu berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam hal demikian maka adalah baik bagi kita untuk bisa membiasakan diri untuk melakukan apa yang kita sebut dengan self-awareness atau proses self-awareness ini ya. Apabila para mahasiswa semuanya dapat melihat, memahami
atau dirimu mampu untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, dan juga apa saja yang telah Anda lalui, di mana Anda bisa belajar di dalamnya, dan Anda bisa memetik pelajaran itu untuk perubahan diri Anda lebih baik, dan bahkan mengerti tentang bagaimana dampaknya kepada orang lain dan lingkungannya, itu artinya sebenarnya Anda sudah memiliki kompetensi self-awareness. Nah, di perusahaan ini sangat penting sekali. Kita memiliki kemampuan ini, ya. Sangat penting sekali. Pengalaman saya di perusahaan selama 15 tahun, perkembangan prestasi dan juga perkembangan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan perusahaan, tantangan-tantangan masyarakat, dan tantangan-tantangan stakeholders, itu sangat bisa ditentukan oleh bagaimana kita mampu untuk mengidentifikasi kekuatan kita, lalu kemudian membuat satu studi pada diri kita sendiri. Apa yang telah kita perbuat yang tidak tepat, dan bagaimana supaya itu menjadi tepat, dan apa yang harus kita lakukan secara tepat. Nah, dalam hal demikian, maka di dalam manajemen itu kita sebutkan sebagai introspeksi dan retrospeksi. Kita lakukan retrospeksi, yaitu kita mundur ke belakang, step back for a moment, melihat apa saja yang kita lakukan pada masa lalu, apa saja yang telah kita lakukan, bahwa di dalam kegiatan kita itu ada hal yang sangat baik, dan juga ada hal yang kurang baik atau kurang menguntungkan, atau bahkan membuat kita gagal. Kita harus bisa mampu mengidentifikasinya, dan kita mengerti mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kita mengubahnya menjadi satu aksi tindakan yang lebih baik pada masa depan. Nah, dalam hal demikian, maka sesungguhnya kita juga telah diajarkan untuk bermuhasabah, yaitu melihat diri kita sendiri. Sisi lain juga, dalam konteks seperti ini, dengan memahami diri kita, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, lalu apa yang telah kita perbuat itu, hal-hal yang bisa memberikan kontribusi yang baik, dan hal-hal yang bisa memberikan kontribusi kegagalan, kita harus bisa berani melihatnya. Nah, dalam hal demikian, maka kita harus selalu sertakan energi keilahian kita, karena pada pertemuan lalu saya sudah mengatakan bahwa diri kita sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan keagungan. Termasuk diantaranya adalah keagungan diri, yaitu apa saja? Ada qalbu, ada akal, akli, ada ruh, ada jasad, ada badan, ada jiwa. Dan secara ilmiah ternyata terbukti bahwa kita memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan otak kita, intellectual quotient kita, kekuatan hati kita, emotional quotient kita, kekuatan spiritual kita, spiritual quotient kita, dan kekuatan fisik kita, atau physical quotient kita. Nah, dalam hal demikian maka perlu kita menggunakan metode muqarabah, yaitu menyertakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya setiap langkah-langkah kita itu adalah bagian dari kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diciptakan di dunia ini oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Allah memberikan keleluasaan bagi kita untuk menikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan landasan iman dan takwa. Nah, inilah beberapa hal tentang self-awareness yang ingin saya bicarakan sama para mahasiswa sekalian. Dan oleh sebab itu, saya berharap bahwa para mahasiswa selalu bisa melakukan introspeksi diri, bahkan retrospeksi diri, ya. Introspeksi diri, melihat diri kita, kelemahan dan kekuatan kita. Retrospeksi diri, melihat masa lalu kita, dan kita melihat kondisi saat ini, dan memprediksikan apa yang akan terjadi pada saat kita berada dalam situasi yang baru, dan kemudian melihat situasi yang nyata sehingga kita bisa melakukan take action, ya, kita melakukan total action sehingga kita bisa menjadi solusi dari permasalahan, bukan bagian daripada masalah itu sendiri. Nah, dalam hal demikian ada beberapa tips atau strategi, ya, di dalam melakukan self awareness. Yang pertama,
kenalilah dirimu sendiri dari apa yang Anda telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan diri dan kelemahan diri kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, dan itu kita kenali, lalu kemudian apa yang sesungguhnya menjadi passion kita. Passion itu ya kesukaan kita. Dari sanalah kita akan mengetahui hal-hal baik yang akan kita bisa akselerasi menjadi pintu sukses kita. Yang kedua, lakukanlah retrospeksi. Retrospeksi maksudnya adalah kita melihat peristiwa-peristiwa ke belakang. Hal-hal apa yang telah memberikan pelajaran bagi kita dari peristiwa-peristiwa itu, apa saja kesuksesan yang pernah kita miliki, apa saja kegagalan yang pernah kita miliki, dan apa penyebabnya. Lalu bagaimana kita mengubahnya menjadi sebuah kesuksesan untuk masa kini dan masa depan. Dengan situasi yang kita hadapi dan tantangan yang kita hadapi, serta tugas fungsi pokok yang kita harus kerjakan. Lalu yang ketiga adalah lakukan introspeksi. Introspeksi adalah melakukan muhasabah atau penilaian terhadap diri sendiri. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan kita dan kelebihan-kelebihan kita. Dan bagaimana kita mengidentifikasi itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita berhenti sejenak, lalu kita mengatur strategi untuk bisa sukses di masa datang. Yang ketiga adalah di dalam melakukan introspeksi dan retrospeksi tentu ada satu hal yang penting, yaitu muqarabah. Kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Kita memohon kepada Allah atas kekuatan-kekuatan yang telah diberikan kepada kita agar itu menjadi bermanfaat bagi kita, dan kita memohon kepada Allah pertolongan untuk bisa diberikan cara untuk bisa menyelesaikan dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Dan tentu yang terakhir adalah lakukan total action. Kita lakukan tindakan nyata. Dan tentu tindakan nyata itu adalah arahnya selalu tindakan yang berkontribusi terhadap produktivitas. Dan oleh sebab itu kita perlu mengembangkan apa yang kita sebut dengan growth mindset. Dan sisi lain, supaya kita bisa mampu untuk mengembangkan diri kita, setelah kita menemukan diri kita, maka kita harus mampu untuk melakukan self-growth development. Kita selalu dihadapkan kepada perubahan, dan perubahan itu adalah keniscayaan. Allah sendiri juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa suatu kaum apabila tidak bisa mengubah dirinya sendiri, maka kaum itu tidak akan berubah. Sesungguhnya yang mengubah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang berusaha untuk berubah dan berusaha untuk mencapai hal yang lebih baik adalah kita sendiri. Dan Allah juga memberikan kunci untuk bisa berubah menjadi baik itu, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mengabulkannya. Itu adalah merupakan misi hidup atau visi hidup. Berdoa artinya permintaan dan harapan, dan kita memiliki harapan, memiliki tujuan, memiliki misi hidup, memiliki cita-cita, memiliki visi hidup. Oleh sebab itu, langkah berikutnya adalah kita tentukan misi hidup kita agar kita juga langsung mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, Allah juga memberikan kunci. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 23, Allah berfirman, demi Tuhan, langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakannya. Maka kita nyatakan misi hidup kita dengan yakin dalam diri kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, sebagai bagian daripada penghambaan kita kepada Allah, dan juga pencapaian keinginan harapan kita di dunia ini untuk bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, masyarakat kita, dan tentunya masyarakat yang lebih luas.
Nah, dengan demikian maka dalam konteks self-awareness, marilah kita selalu bisa mampu untuk melakukan introspeksi, melihat diri sendiri, retrospeksi, melihat pengalaman-pengalaman masa lalu, bermuhasabah, melihat diri sendiri, seberapa baik kita, hubungan kita kepada Allah, kepada manusia, kepada alam sekitar, dan kepada diri kita sendiri, dan total action kita seperti apa, dan muqarabah, seberapa baik pemahaman kita terhadap kehidupan kita yang sesungguhnya kita ini telah diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dan apakah kita sudah berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada diri kita sendiri, alam sekitar, alam semesta, sehingga kita bisa lakukan take action untuk menjadi pribadi yang the best we can be. Baiklah, para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan motivasi pada hari ini bisa memberikan cahaya berpikir bagi diri Anda, dan Anda menemukan jalan pikiran Anda untuk selalu mampu melakukan self-awareness dan menggunakannya untuk bisa mencapai pribadi yang terbaik, pribadi bintang, yang selalu bermanfaat bagi dirimu sendiri, lingkungan kita, dan masyarakat kita sebagaimana bintang selalu bersinar. Be the best you can be. Terima kasih, salam sehat, dan sukses selalu. Segera ikuti MSIP dengan gembira dan semangat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.